Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian sholawat serta salam dijunjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Soluhi Pelita Umi, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDIT Soluhu Umi Pelita Umi, kemudian peserta atau orang tua wali murid yang sudah hadir di siang hari ini untuk melakukan rapat rutinitas atau sesi parenting pada tanggal 27 September 2025. Hari ini saya akan sedikit menyampaikan sedikit ilmu tentang pengolahan asuh atau olah asuh atau pengasuhan anak usia dini kepada ibu-ibu semua. Oke. Hari ini temanya memahami peran disiplin dalam pengasuhan anak. Kita tahu pada zaman sekarang rasanya sangat berbeda gitu, pengolahan asuh pengasuh gitu, pengasuh kepada anak-anak di zaman yang serba digital, beda dengan zaman saya atau ibu-ibu semuanya. Zaman dulu itu sangat terbatas, sangat yang namanya teknologi atau digital itu belum terlalu mencampuri. Kalau sekarang kayaknya semua rata-rata anak-anak tuh paham dengan gadget gitu. Jadi makanya ini akan sedikit menyampaikan tentang pola asuh terhadap anak. Oke. Masuk kepada parenting dan pola asuh anak. Ini ada struktural, ada pola asuh, kemudian parenting, kemudian pengasuhan positif, interaksi antara orang tua dan anak, kemudian spiritual parenting, yang dimana parenting adalah ilmu yang berkaitan dengan cara atau pola mengasuh anak, sedangkan pola asuh adalah bagian dari parenting. Selanjutnya yaitu definisi pola asuh. Definisinya yaitu praktik membesarkan anak yang dilakukan oleh orang tua dengan ciri khasnya tertentu. Atau definisi lain dari para pakar yang ahli yaitu adalah kumpulan sikap orang tua terhadap anak yang diterapkan secara intens, yang dalam arti sering, sehingga terbentuk iklim emosional antara orang tua dengan anak. Kemudian definisi lainnya yaitu iklim emosional dalam pola asuh menjelaskan situasi yang terjadi ketika orang tua berinteraksi dengan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pola asuh ini mempunyai dua prinsip. Yang pertama, responsif atau respon. Apa sih definisinya? Yaitu dukungan yang diberikan orang tua kepada anak berupa sikap cepat tanggap terhadap kebutuhan anak dan permintaan anak-anak. Yang kedua, selain responsif, itu prinsip kedua yaitu tentang kontrol. Yaitu apa definisinya? Tindakan yang dilakukan orang tua untuk memantau perilaku yang dilakukan anak agar anak memiliki sikap kepatuhan dan tidak menentang.
Kemudian masuk pada tipe pola asuh. Di sini ada 4 tipe pola asuh. Yang pertama permisif, yang kedua otoriter, yang ketiga itu adalah otoriatif, dan yang keempat pola pengasuhan yang mengabaikan atau tidak terlibat. Kemudian bagaimana sih bentuk pola asuh permisif? Yaitu adalah pola asuh ini menekankan pada pengekspresian diri dan regulasi diri atau aturan diri. Orang tua membuat sedikit permintaan dan membiarkan anak untuk memonitor aktivitas mereka sendiri sebanyak mungkin. Ini pola asuh yang pertama. Cirinya seperti apa? Yaitu cirinya yang pertama, orang tua lebih menerapkan prinsip responsif daripada kontrol. Yang kedua, berpusat pada anak, prinsip responsif tingkat tinggi namun rendah kontrol. Yang ketiga, dilakukan untuk menghindari terjadinya konfrontasi. Yang selanjutnya, orang tua menerima apapun yang dilakukan anak, semua perilaku, tindakan, dan keinginan yang anak selalu diterima orang tua apa adanya. Dan banyak ciri lainnya, ada beberapa lagi. Yang selanjutnya yaitu prinsip yang kedua, pola asuh otoriter. Bagaimana sih cara kerjanya? Yaitu menekankan pada kontrol dan kepatuhan yang tidak boleh dipertanyakan oleh anak. Orang tua berusaha membuat anaknya melakukan rangkaian standar yang sudah dibuat dan menghukum mereka semena-mena dan dengan paksa jika anak melanggar. Jadi pada intinya orang tua ini dengan pola asuh memaksa dan harus ketika menyuruh anak, ketika anaknya tidak mau, anak tersebut nanti akan mendapatkan konsekuensi dari si orang tuanya. Itu prinsip dari pola asuh otoriter. Cirinya bagaimana untuk pola asuh yang kedua, yaitu penerapan prinsip kontrol tingkat tinggi namun sangat sedikit menerapkan prinsip responsif. Yang kedua, orang tua berusaha membentuk, mengendalikan, dan mengevaluasi perilaku dan sikap anak sesuai dengan standar perilaku yang ditetapkan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kepatuhan dan hukuman. Tindakan tegas akan dilakukan orang tua jika anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kemauan orang tua. Yang keempat, orang tua menuntut anak untuk selalu mematuhi segala perintah orang tua. Dan yang terakhir, apabila terjadi pelanggaran maka cenderung dilakukan permusuhan secara verbal disertai hukuman fisik. Jadi di pola asuh otoriter ini ada campur tangan atau sentuhan fisik dari orang tua ketika anaknya tidak, contohnya misalkan tidak mau diatur, atau misalkan ngeyel, atau misalkan menentang gitu. Kemudian yang ketiga, pola asuh otoriatif. Ini jangan sampai ketukar antara pola asuh otoriter sama otoriatif. Pola asuh otoriatif ini adalah pola asuh ini menekankan pada individualitas anak, tetapi juga tidak meninggalkan aturan sosial. Yang kedua, mereka menerapkan batasan, memberikan hukuman yang bijaksana ketika perlu dengan cara yang hangat dengan hubungan yang mendukung. Ketiga, anak prasekolah dengan orang tua otoriatif cenderung menjadi mandiri dan mengandalkan diri sendiri, memiliki kontrol diri, asertif, dan eksploratif. Jadi pola asuh otoriatif ini lebih mending daripada pola asuh yang kedua tadi, otoriter. Jadi kalau ini lebih melibatkan juga anak-anaknya atau cara anak-anaknya ingin berpendapat, ingin menyampaikan sesuatu, jadi tidak mengikuti cara orang tuanya full gitu. Jadi melibatkan anaknya juga. Tuh. Nah, ini cirinya pola asuh otoriatif, menerapkan prinsip responsif dan kontrol tingkat tinggi, kemudian penerapan kontrol dan tuntutan tinggi, namun juga disertai dengan sikap penuh dengan perhatian. Kemudian dukungan lebih banyak diberikan daripada hukuman. Selanjutnya, anak dihargai jika memiliki keinginan yang berbeda, namun kepatuhan dan disiplin yang diterapkan orang tua harus diikuti anak. Jadi ada rasa toleransi kepada anak ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak selalu mulu ingin mengikuti orang tuanya. Jadi ada
keterlibatan antara orang tua dan anak terkait apapun. Nah, dan yang keempat yaitu ada pola asuh yang mengabaikan, pola pengasuhan yang mengabaikan, yaitu cirinya ada dua, sebenarnya banyak, cuman ada dua yang saya ambil. Orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Yang kedua, anak ini cenderung tidak memiliki kemampuan sosial. Nah, untuk pola pengasuhan yang keempat ini adalah pola asuh yang mungkin seperti yang kita lihat barangkali dari orang tuanya, kalau misalkan yang sibuk kerja, atau misalkan yang sudah tidak ada orang tua, atau misalkan orang tuanya yang sibuk kerja tapi tidak memperhatikan anak-anaknya, misalkan dari segi pendidikannya, di sekolahnya, misalkan kalau di sekolah bagaimana, jadi tidak ada perhatian khusus orang tua untuk anaknya. Ini pola pengasuhan yang mengabaikan. Jadi orang tua istilahnya acuh gitu terhadap sesuatu yang dilakukan oleh anaknya, baik dari segi pendidikan atau misalkan akhlaknya gitu. Nah, oke. Dari keempat yang tadi, pola asuh yang sudah saya sampaikan, menurut ibu bapak semua, manakah pengasuhan yang paling efektif? Dari keempat pola asuh tadi, yang paling efektif yang mana? Yang satu permisif, yang kedua otoriter, yang ketiga otoriatif, yang keempat pengasuhan tidak diabaikan, pola pengasuhan diabaikan. Yang keempat mana yang paling tepat gitu, pola asuh yang paling tepat yang mana? Saya kasih tahu ya. Jadi pola asuh yang paling tepat gitu menurut rata-rata dari semua orang tua gitu ya, itu yang paling tepat adalah pengasuhan otoriatif. Nah, kenapa? Tentu ada alasannya. Yang pertama, orang tua yang otoriatif menerapkan keseimbangan yang tepat antara kendali dan otonomi anak menurut Retter dan Conger. Ya. Yang kedua, orang tua yang otoritatif lebih cenderung melibatkan anak dalam kegiatan memberi dan menerima secara verbal dan memperbolehkan anak mengutarakan pandangan mereka. Jadi orang tua itu tidak, dia tegas misalkan, dia tegas tapi melibatkan anaknya untuk berpendapat, untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dengan tidak langsung menjudge itu salah, itu tidak baik untuk kamu, tetapi berusaha mengekspresikan dulu nih anak-anaknya gitu. Gimana kamu misalkan dalam hal sekolah, gimana, minimal menanyakan sekolahnya gimana, pelajaran apa, ada tugas atau tidak. Jadi anak-anak merasa diperhatikan. Yang ketiga, kehangatan dan keterlibatan orang tua yang diberikan oleh orang tua yang otoritatif membuat anak lebih bisa menerima pengaruh orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua sekedar menuntut kamu harus ini, harus itu, pasti anak tuh kadang ada rasa misalkan malu atau misalkan nggak mau. Jadi harus ada diskusi dua arah antara orang tua dan anak gitu. Jadi nggak selalu nuntut, apa yang orang tua mau harus diturutin. Jadi jangan, sebaiknya ya diskusi gitu. Gimana misalkan anaknya ada problem di sekolahnya, gimana nih cara menyelesaikannya. Jadi jangan stuck atau menuntut anak harus sesuai gitu sama orang tuanya. Harus ada komunikasi dua arah. Kemudian bagaimana sih pola asuh orang tua gitu. Nah, terutama pola asuh ayah dan ibu. Penelitian menurut Campbell dan kawan-kawan pada anak usia 4 tahun sampai 9 bulan, kemudian penelitian menurut Renaldi Hoe, kemudian yang ketiga adalah penelitian menurut Tafasol dan kawan-kawan.
dari mulai usia anak-anak usia 3 sampai 9 tahun. Nah, hasil penelitiannya itu disimpulkan ada 3. Yang pertama, terdapat hubungan antara pola asuh ayah dengan ibu. Yang kedua, tiada perbedaan dalam penerapan pola asuh antara ibu dengan ayah. Yang ketiga, dalam satu keluarga ketika telah memutuskan menerapkan pola asuh, maka baik ibu maupun ayah akan melakukan pola pengasuhan yang sama terhadap anak. Jadi pada intinya, tentu pola asuh antara ayah dengan ibu itu harus berkolaborasi. Karena kalau misalkan satu saja nih, ibu saja yang mengasuh, tentu nggak ada pengaruh dari seorang ayah untuk bisa bagaimana mengasuhnya gitu. Kalau misalkan ayah saja yang mengasuh, tentu ya akan nggak imbang gitu terhadap pola asuh untuk lebih baik gitu. Jadi harus ada peran-peran penting antara ayah dengan ibu. Jadi harus seimbang. Misalkan dari segi ayah, cara parentingnya tentang apa, misalkan kalau misalkan pada saat apa, berarti silahkan larinya ke ayah. Kalau misalkan ibu, berarti urusannya tentang ibu, tentang apa gitu. Jadi harus seimbang. Jadi jangan, apalagi di zaman sekarang itu yang diberatkan ada beberapa ya, kalau misalkan di perkampungan itu yang dititik beratkan itu pola asuh ibu terus. Jadi pendidikan ibu, antar sekolah ibu, terus kalau misalkan anak ada masalah ibu. Padahal orang tua kan harus seimbang gitu, harus bareng-bareng gitu. Jadi memang di kampung tuh memang ada yang menitik beratkan semua permasalahan tentang anak itu ibu gitu. Nah, ya ayah tugasnya kerja, padahal peran ayah juga sangat penting gitu. Di pola asuh orang tua di Indonesia kebanyakan ya. Yang pertama, pengasuhan anak dilakukan bersama antara ibu dan ayah. Kemudian pembagian peran. Jadi pembagian peran antara peran ayah dan peran ibu itu bagaimana? Berdasarkan pada peran mencari nafkah utama, yaitu ayah. Kemudian peran ayah sebagai pencari nafkah utama. Yang keempat, mayoritas ibu memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga. Yang kelima, kegiatan yang berhubungan dengan anak lebih sering ditangani ibu. Tadi yang saya jelaskan contoh dari penerapan yang di desa-desa itu ya seperti itu. Jadi semua permasalahan ibu. Jadi ibu tuh multi talent. Padahal peran ayah juga sangat penting gitu. Walaupun ayah memang tugas utamanya adalah mencari nafkah atau kerja gitu. Nah, ini pola asuh orang tua yang zaman sekarang atau modern itu di Indonesia ya. Menurut Kuntoro dan kawan-kawan, mayoritas orang tua saat ini cenderung menerapkan pola asuh otoritatif jika dibandingkan dengan pola asuh yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, tidak terdapat perbedaan dalam cara pengasuhan yang dilakukan antara ibu dan ayah. Dari materi yang disampaikan tadi, 4 cara pola asuh terhadap anak itu menurut Bapak Ibu ini sebaiknya diturunkan atau dipelajari terlebih dahulu. Misalkan, tentu kan kalau misalkan orang tua tuh pasti mendidik anak pasti nggak selalu kamu harus kayak gini, nenek kamu juga dulu ngasuh ibu gini-gini kan, tentu tuh ada kayak gitu tuh biasanya. Kamu mah mending zaman sekarang mah enak, ada HP, udah enak. Zaman dulu mah ibu, jadi kadang orang tua tuh menarik masa lalu cara mendidik anaknya. Jadi ada yang turun temurun gitu cara pola asuhnya, ada yang memang ya udah gitu, orang tua punya prinsip yang baik ya diambil, yang tidak baik ya jangan gitu. Ada memang kayak gitu, ada yang memang ya turun temurun kayak gitu. Jadi selalu membanding-bandingkan antara pola asuh sendirinya dengan anaknya gitu. Padahal zaman kan semakin beda gitu. Apalagi zaman sekarang, kadang anak tuh kalau misalkan dikekang terus-menerus jadi kayak apa ya istilahnya tuh, nantang orang tua. Tuh, jadi sebaiknya ini pola yang tadi ini diturunkan atau dipelajari dulu ya Bu ya. Iya, pemahamannya. Iya.
gitu, dipelajari dulu baik nggak nih ya. Kadang kan anak berbeda-beda ya Bu ya, misalkan saat yang sama saudara aja kadang beda-beda sifat dan karakternya gitu, jadi harus memahami dulu. Kalau misalkan kakaknya misalkan harus gimana, ke adiknya juga harus gimana, jadi tidak disamaratakan gitu ya Bu. Iya, itu ya. Nah, apalagi nih pola asuh yang tadi, kembali lagi orang tua yang utuh dan orang tua tunggal. Kalau misalkan orang tuanya yang sudah tidak ada atau misalkan yang masih ada, tentu beda ya Bu ya. Dari anak tuh udah kelihatan. Udah kelihatan udah kelihatan perkembangannya, terus kadang karakternya, akhlaknya juga kadang tuh, karena memang kalau misalkan orang tua anak yang sudah nggak ada orang tuanya mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian tuh. Orang tua utuh dan tunggal. Nah, kalau orang tua tunggal itu merupakan orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya. Itu misalkan ibunya yang udah nggak ada, bapaknya yang udah nggak ada, atau misalkan udah pisah gitu. Terus yang kedua, dalam keluarga single parent, tuntutan peran ganda dari seorang ayah maupun ibu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa terelakkan lagi. Jadi kalau misalkan salah satunya nggak ada, tentunya ada kekurangan peran ya Bu ya. Kalau misalkan yang ditinggal ibunya pasti anak nih kurang kasih sayang, atau misalkan dari segi apa gitu. Kalau misalkan yang ditinggal sama ayahnya pasti ada aja gitu yang kurangnya gitu. Apalagi kalau misalkan yang lebih menyedihkan adalah ketika ditinggal sama ibu. Kalau misalkan yang ditinggal sama ayah, ini tidak membanding-bandingkan ya Bu ya. Kalau misalkan yang ditinggal sama peran seorang ayah itu kadang anak tuh kasih sayangnya lebih kurang gitu. Beda lagi ketika ditinggal sama seorang ibu. Kadang seorang ibu itu bisa menjadi peran ganda, bisa menjadi bisa kesana kemari gitu. Misalkan bisa mengurus semuanya, bisa ya kerja iya, ngurus anak iya gitu. Jadi memikirkan semuanya. Jadi memang beda sih antara peran gitu. Kalau misalkan orang tuanya, ibunya sudah nggak ada, atau misalkan ayahnya yang sudah nggak ada. Jadi memang ini ya penting gitu antara pengasuhan ketika orang tuanya utuh ya, syukur-syukurnya masih ada semua gitu, biar jadi lengkap itu perannya dapat dari kedua orang tuanya. Tuh mungkin itu saja yang saya sampaikan, sedikit materi tentang pola asuh gitu. Ada yang ingin menyampaikan atau apa gitu tentang pola asuh ini? Sebaiknya gimana? Kadang yang saya sebagai ibaratnya yang jadi calon ibu aja kadang masih pengen belajar gitu sama sepuh-sepuh, sama orang tua hebat gitu yang udah mendidik anak-anaknya, apalagi misalkan anaknya udah banyak tapi bisa mengantarkan anak-anaknya sampai sukses gitu. Masih banyak belajar sih. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.